Boom boom boom, UFC seru kini kembali hadir bersama Anda di TV One. Kami akan menghadirkan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di atas oktagon demi menjadi yang nomor satu. Salam Sport One, salam boom boom boom. Apa kabar para penggemar UFC seru? Senang sekali saya Intan sama Dina dapat kembali hadir menemani Anda semuanya hari ini pastinya hanya di UFC Seru TV One. Dan pada malam hari ini kami akan menyajikan 4 pertarungan yang fantastis. Dari kelas light heavyweight akan ada Da Won Jung versus Devin Clark. Dan juga di kelas welterweight akan ada Yunsaku Kinoshita versus Adam Fugit. Dan juga di kelas featherweight akan ada Du Ho Choi versus Kyle Nelson. Serta di kelas heavyweight ini pasti yang dinanti-nantikan akan ada Derek Lewis versus Sergey Spivak. Dan pastinya seperti yang sudah terlihat di layar kaca Anda tadi, saya tidak sendirian karena sudah bersama komentator kita yang juga handal nih. Wow, praktisi juga ada Bung Aji Susilo. Halo, apa kabar Bung Aji? Kabar baik, selalu baik Intan. Selalu baik ya, harus selalu baik. Bung Aji, ini menarik sekali ya, pada malam hari ini kita akan menyajikan 4 pertarungan yang seru banget nih semuanya. Dan di bout kita yang pertama akan ada Da Won Jung menghadapi Devin Clark. Ini menarik. Di sini akan ada 3 nama fighter-fighter Asia. Dan salah satunya ada Da Won Jung. Nih kalau Bung Aji sendiri melihat bagaimana potensi fighter-fighter Asia di ajang UFC? Ya, saya pikir ini sudah mulai, bahkan sudah lama sebenarnya. Cuma memang masih didominasi oleh fighter-fighter dari Barat ya. Tapi kalau di Asia sendiri, saya rasa khususnya di Indonesia, apalagi kita tahu bahwa ada sekitar 6-7 fighter di Indonesia yang juga sedang menjalani latihan di sana, Road to UFC. Dan ini membuktikan bahwa fighter-fighter kita cukup punya potensi dan saya yakin kedepannya pasti akan jadi jauh lebih baik. Ya, kita berharap fighter-fighter Asia terutama Indonesia bisa menyusul. Kan Korea sudah banyak ya. Betul. Korea sudah banyak dan juga sudah banyak juga dari Jepang nantinya, dan ini mudah-mudahan memang bisa terus berkembang. Dan ini kita sama-sama saksikan bagaimana grafis kedua fighter. Bung Aji, ini Bung Aji seperti apa melihat kedua fighter ini nanti akan bertarung di laga ini? Ya, Intan, ini Da Won Jung adalah seorang fighter yang cukup berpengalaman juga, walaupun memang usianya masih cukup relatif muda, 29 tahun. Dia memiliki basic blue belt BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Dan ini akan sangat menarik karena lawannya pun Devin Clark juga seorang atlet gulat. Wow. Jadi dua-duanya sama-sama grappler. Dan ini saya nggak tahu apakah akan berakhir di bawah atau akan mereka saling baku hantam. Kita langsung saja saksikan pemirsa, Da Won Jung menghadapi Devin Clark. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Down again, just literally kicks the foot, drags him down, gets on top, and from here firmly in the driver's seat. And then when he got this position here, you see that one arm isolated underneath his own body. Iya, pemirsa, ini dia tadi kita sudah sama-sama saksikan bagaimana Devin Clark mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan unanimous decision. Dan tadi kan kita sudah melihat ya Bung Aji, bout pertama ini sangat luar biasa, menarik sekali. Tapi kita juga akan ada bout selanjutnya tidak kalah menarik antara Yunsaku Kinoshita menghadapi Adam Fugit nih di kelas welterweight. Bagaimana kalau kita melihat usianya terpaut cukup jauh Bung Aji? Betul sekali. Nah, dari sisi usia biasanya memang usia 22 tahun itu lagi on fire kan. Nah, kelemahannya adalah biasanya uncontrol. Dia selalu sangat berambisi untuk mengalahkan lawan, tapi di situ defense-nya menjadi kurang. Itu biasanya seperti itu. Walaupun memang dari sisi yang lain dia punya spirit fight yang luar biasa gitu. Iya, tapi terlalu ambisius jadi tidak bisa mengontrol ya. Sedangkan Adam Fugit ini berusia 34 tahun. Tapi kalau dilihat dari bagaimana rekor keduanya, ini dia kita sama-sama saksikan bagaimana grafis kedua fighter ini tidak terlalu berbeda jauh. Betul sekali. Rekornya, betul sekali. Ya, 8 kali dan 10 kali ya. Ya, betul sekali. 8 kali dan juga 10 kali. Kita juga melihat bagaimana jangkauan keduanya juga hampir sama.
tingginya juga tidak berbeda terlalu jauh. Dan betul. ini kita akan sama-sama menyaksikan bout kita yang kedua. Langsung saja Bung Aji dan juga pemirsa, Yusako Kinoshita menghadapi Adam Fugit. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Let's get it. But for Do Ho Choi, he has to stay in the center of this octagon because at least if past his prologue, he doesn't do nearly as well when he's backing up. I mean. Ya pemirsa, ini dia bout kita yang kedua di mana Adam Fugit mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan ground and pound, Bung Aji. Ya betul sekali. Ini Intan yang perlu kita pahami bahwa tadi seperti yang kita sampaikan, Yes. petarung muda biasanya terlalu berambisi dan dia lupa dengan defense-nya. Yes. Ini yang dimanfaatkan oleh Adam untuk kemudian masuk dengan satu straight keras Yes. dan dilanjutkan Ini dengan dia ya. finishing. Ini dia tadi kita lihat bagaimana stride yang cukup keras juga. Nah tapi Bung Aji tadi kalau kita melihat sebenarnya Yusaku sudah cukup mendominasi. Betul sebenarnya. sekali, betul sekali. Dari ronde awal, di menit-menit awal dia cukup mendominasi. Cuma sayangnya itu, begitu dia terlena dengan serangannya, dia lupa dengan defense-nya. Penyakit anak muda biasanya Iya. begitu. Jangan kayak gitu dong. Ya, Bung Aji dan juga pemirsa, ini juga akan ada bout kita yang ketiga tidak kalah menarik. Ada Do Ho Choi, ini kembali lagi-lagi fighter Asia asal Korea yang akan menghadapi Kyle Nelson, fighter dari Kanada. Bung Aji melihatnya seperti apa nih? Ya, Ini perkembangan fighter Korea ini sebenarnya kalau Asia itu ada ciri khas tersendiri nggak sih Bung Aji melihatnya? Ada. Jadi kalau di Asia, petarung-petarung Asia itu memang sebenarnya kalau kita tilik memang dia tidak seagresif fighter-fighter dari Barat. Yes. Tapi biasanya mereka lebih teliti dan lebih Berhati-hati. lebih dan berhati-hati defense-nya. dalam melakukan serangan-serangan. Ya, baik Bung Aji, ini kita lihat bagaimana grafis kedua fighter di mana usianya sama dan rekornya pun juga ini hampir sama Bung Aji. Betul 19 sekali. kali bermain dan sama-sama 14 kali menang dan 13 kali menang. Ya, tidak jauh berbeda ya. Intan ya. Yes. Ya, sementara si Do Ho Choi ini memiliki nickname sebagai Superboy, Superboy-nya Korea. Yes. Ya, artinya dia adalah pahlawan dari Korea. Kita nggak tahu apakah dia bisa membuktikan bahwa Korea memiliki seorang Superboy yang tidak terkalahkan atau enggak. Dan menariknya ini Kyle Nelson memiliki brown belt Brazilian Jiu-Jitsu, dan ini sama-sama kita sudah saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Langsung saja kita saksikan Do Ho Choi menghadapi Kyle Nelson. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. He said in the time. Every time Lewis fall back to the feet, it was only a fleeting moment. He would hit the canvas once again, up and down the entire time. And the whole time. Ya, 3 ronde yang cukup panjang dilalui oleh Do Ho Choi menghadapi Kyle Nelson dengan hasil draw atau imbang. Wow, ini pertarungan yang sangat luar biasa pemirsa. Kalau kita lihat memang keduanya bermain cukup berimbang di bout kali ini. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pertarungan yang sangat seru ya di bout kita yang ketiga, dan ini pastinya sudah dinanti-nantikan nih. Bung Aji juga pasti udah gak sabar ya, ingin melihat bout antara Derrick Lewis menghadapi Sergey Spivak. Bung Aji, ini memang kalau kita melihat Lewis ini sudah sangat matang usianya, dan artinya ini mungkin keuntungannya adalah pengalamannya yang cukup banyak ya. Betul sekali. Uniknya dari Derrick Lewis ini adalah dia salah satu murid dari Josh Foreman. Wow. Dan kita tahu Josh Foreman adalah seorang petinju legendaris yang luar biasa sekali. Dan ditambah itu mental dia terbina dari jalanan. Karena dia memang memiliki background yang cukup gelap di kehidupan sehari-harinya, dan mental inilah yang dia gunakan untuk menghadapi pertarungan-pertarungannya. Yes, dan ini kita lihat ya Bung Aji dan juga pemirsa, grafis kedua fighter terpaut usia cukup jauh. Ini hampir 10 tahun ya. Iya, 10 tahun. Jauh.
10 tahun dan ini juga pengalaman yang Lewis sangat luar biasa, 38 kali bermain dan sudah memenangkan bout sebanyak 26 kali. Tapi dalam usia 38 tahun saya pikir pasti akan ada pengurangan, baik dari power maupun dari speed. Ini yang mesti Antisipasi ya. diperhatikan, diantisipasi dari Rick sendiri karena lawannya walaupun secara rekod dia lebih sedikit, dia lebih muda dengan usia 28 tahun. Yes, usianya masih 28 tahun dan tadi kalau kita melihat bagaimana jangkauan keduanya tidak berbeda terlalu jauh, Bung Betul Aji. Ini pasti kan sangat berpengaruh ya, apalagi kalau keduanya bermain di atas. Betul sekali. Ya, ini Bung Aji, kita bisa melihat ya bagaimana keduanya ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Walaupun dia terus memiliki usia yang cukup jauh, ini mereka memiliki pengalaman yang tidak bisa diremehkan satu sama lain. Betul, ya karena Sergei sendiri dia pernah mengikuti berbagai macam event MMA di sana dan dia cukup sangat disegani karena kepiawaiannya dalam pertarungan MMA di sana. Iya, iya. Ini menarik sekali pemirsa. Langsung saja kita saksikan dari Lewis menghadapi Sergei Spivak. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Right now is possibly setting up a head and arm triangle. Ya, kemenangan yang sangat luar biasa, sangat fantastis, Bu Aji. Betul sekali, karena memang Sergei sendiri pintar sekali membaca situasi, dia hantam terus dengan ground and pound, dan begitu lengah dari lengah, diambil triangle choke. Wow, ini menarik ya, nggak sia-sia ya. Kita nunggu sampai akhir, ternyata partainya luar biasa. Hanya satu ronde saja, Bu Aji. Ya, hanya satu ronde aja. Bu Aji, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nggak terasa ya, kita udah memasuki ronde terakhir, Cie. Bu Aji, terima kasih, jangan kapok ya kesini nemenin saya. Selalu. Pemirsa, terima kasih juga sudah menemani kami selama 1 jam ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam. Dan pastikan Anda jangan pindahkan channel karena sesaat lagi akan ada pertandingan sepak bola Bundesliga bersama rekan saya Bung Bagus dan juga Bung Yusuf. Akhir kata, saya Intan Samadina mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Sport One, salam boom boom boom.